Bagi orang yang terlahir kaya, jalan menuju keberhasilan finansial terasa lebih mudah karena mereka sudah punya modal dan relasi dari orang tua. Tapi bagi kita yang berasal dari golongan menengah ke bawah, tantangannya jauh lebih besar. Kita harus lebih pintar dan lebih kreatif dalam mencari peluang. Jadi, bagaimana cara kita untuk mengubah nasib dan meraih kehidupan yang lebih baik secara finansial? Di Indonesia, jutaan orang masih kesulitan untuk makan dan menyewa tempat tinggal. Gue yakin hampir semua orang Indonesia hidup cuma dari gaji ke gaji. Itu jadi rutinitas sehari-hari buat banyak orang, dan buat sebagian besar, itu udah kayak jalan hidup yang nggak bisa dihindari. Bahkan, di tengah segala kesulitan ini, ada fenomena baru yang bikin banyak orang, terutama Gen Z, merasa bahwa keuangan mereka baru aman kalau punya uang 5 miliar. Gila kan? Bayangin aja berapa lama waktu yang dibutuhkan buat ngumpulin duit sebanyak itu, terutama kalau lu cuma mengandalkan gaji UMR di Jogja. Nangis kan? Misalnya, lu seorang fresh graduate dengan gaji 5 juta per bulan dan bisa nyisihin 2 juta setiap bulan buat ditabung. Itu aja udah besar banget buat sebagian besar orang Indonesia. Nah, buat ngumpulin 5 miliar dari 2 juta tiap bulan, lu harus nabung selama 2.500 bulan atau sekitar 200 tahun. Nangis lagi kan? Terus kalau gitu, solusinya gimana? Apa kita cuma bisa nungguin sampai tua atau ada cara lain? Nah, di video ini gue bakal bahas gimana caranya membangun kekayaan dari nol. Dimulai dari mencari uang, mempertahankan uang, dan melipat gandakan uang. Kenapa melipat gandakan uang? Karena kalau cuma nabung doang, itu nggak akan cukup buat mewujudkan masa depan yang lebih baik. Gue pengen ngajarin lu cara yang sesederhana mungkin, biar siapapun dari berbagai latar belakang pendidikan bisa langsung coba dan aplikasikan cara-cara ini. Langkah pertama yang harus lu lakuin adalah mencari penghasilan tambahan. Jangan cuma bergantung sama gaji utama yang terkadang udah pas-pasan buat hidup sehari-hari. Kita semua tahu, gaji UMR aja kadang nggak cukup buat menutupi kebutuhan yang makin mahal. Jadi kalau lu bener-bener pengen merubah kondisi finansial lu harus cari cara buat dapetin lebih banyak uang. Salah satu cara paling gampang adalah dengan cari pekerjaan sampingan. Ini bisa dalam bentuk kerja freelance, ngambil proyekan, atau apapun yang bisa lu lakuin di waktu luang. Misalnya, kalau lu punya keahlian di bidang desain grafis, nulis, atau fotografi, tawarin aja jasa lu ke orang lain. Lu bakal dapat penghasilan tambahan yang lebih fleksibel dan sesuai kemampuan. Kerja proyekan juga punya keuntungan lain, yaitu penghasilan yang lebih besar dan lu bisa atur sendiri waktu kerjanya. Jadi waktu lu lebih fleksibel dan bisa dibagi antara kerjaan utama dan sampingan. Selain itu, bisnis kecil juga bisa jadi pilihan yang menarik. Dengan berkembangnya teknologi dan platform online, lu bisa mulai jualan tanpa harus punya toko fisik. Misalnya, lu bisa jualan barang-barang handmade, produk yang lagi tren, atau bahkan menjual barang bekas yang masih bagus. Kalau lu nggak punya produk, lu bisa jadi reseller atau dropshipper. Banyak orang yang sukses dengan model bisnis ini karena nggak butuh modal besar dan lebih fleksibel. Coba juga pikirin untuk investasi waktu lu di bidang yang lebih produktif, misalnya jadi influencer di media sosial atau YouTuber. Walaupun ini butuh waktu dan usaha lebih, banyak orang yang udah sukses berkat konten yang mereka buat. Yang penting, temukan bidang yang lu suka dan bisa dijalankan dengan konsisten. Itu kuncinya. Jangan takut coba hal-hal baru karena semakin banyak peluang yang lu ambil, semakin besar kesempatan lu untuk berkembang. Penting juga buat lu ingat, mencari uang itu nggak selalu harus lewat cara konvensional. Jangan terbatas dengan pekerjaan yang cuma ngasih gaji bulanan. Banyak peluang di luar sana yang bisa ngebuka pintu buat penghasilan yang lebih besar. Selain itu, jangan lupa buat terus belajar dan nambah skill baru. Seiring dengan berkembangnya dunia digital, skill baru kayak coding, digital marketing, atau kemampuan desain juga bakal jadi modal yang menguntungkan. Kalau lu merasa gaji lu kecil, itu hal yang wajar, apalagi bagi fresh graduate atau yang baru merintis karir. Banyak orang memulai dengan penghasilan minim dan terkadang harus hidup pas-pasan hanya dengan UMR. Namun jangan jatuh ke jebakan pikiran bahwa kenaikan gaji itu mustahil. Justru ini saatnya nabung pengalaman dan membangun pondasi untuk langkah selanjutnya. Pilihan pertama yang bisa lu ambil adalah meningkatkan kemampuan diri agar layak dapat gaji lebih tinggi. Ingat, pasar kerja itu kompetitif. Gaji besar datang kalau skill lu mumpuni. Lu bisa ikut kursus online, ambil sertifikasi, atau ikut pelatihan yang sesuai bidang. Misalnya digital marketing, data analisis, atau penguasaan bahasa asing. Mulai dari investasi waktu 1-2 jam belajar per hari, hasilnya akan kelihatan juga dalam peluang karir dan gaji yang naik. Pilihan kedua
adalah mengubah pola pikir dan gaya hidup. Gaji kecil bukan berarti hidup harus terbatas pada kebutuhan pokok saja, tapi jadi bahan latihan untuk bijak mengelola uang. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, hentikan langganan streaming yang jarang ditonton atau masak sendiri daripada beli jajan tiap hari. Alihkan dana yang tadinya untuk gaya hidup konsumtif ke tabungan atau modal buat skill upgrade. Kebiasaan menahan diri ini bakal jadi modal besar ketika penghasilan naik nanti. Kemudian jangan lupa untuk terus membuka mata terhadap peluang di luar pekerjaan utama. Selain cari job dengan gaji lebih baik, coba juga freelance, ambil proyek sampingan, atau jadi partner di bisnis kecil. Kadang peluang datang dari koneksi teman, komunitas, atau bahkan ide kecil yang lu kembangkan. Dengan kombinasi upgrade skill, pikiran terbuka, dan semangat eksperimen, lu bisa keluar dari lingkaran gaji kecil dan mulai merancang masa depan finansial yang lebih cerah. Selain pekerjaan sampingan, ada banyak cara kreatif yang bisa lu coba buat meningkatkan penghasilan. Misalnya, kenapa nggak coba jadi seorang sales? Banyak orang yang nggak sadar, jadi sales tuh bisa jadi sumber penghasilan yang gede banget. Dengan kemampuan komunikasi yang baik dan pemahaman tentang produk atau layanan yang dijual, lu bisa dapetin komisi yang jauh lebih besar daripada gaji tetap. Bahkan nggak sedikit sales yang penghasilannya bisa lebih dari gaji seorang manajer. Selain itu, jadi sales tuh bisa fleksibel banget waktunya, jadi bisa disesuaikan sama pekerjaan utama lu. Selain jadi sales, lu juga bisa coba buka bisnis sendiri. Banyak bisnis kecil yang dimulai dengan modal yang nggak besar, tapi bisa berkembang pesat seiring waktu. Contohnya bisnis online. Lu bisa jual produk yang lu buat sendiri atau jadi reseller produk orang lain. Sekarang, platform jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee memberikan peluang besar buat siapa aja yang mau mulai bisnis dengan modal kecil. Nggak perlu ribet, cukup lu punya koneksi internet dan ide kreatif, lu bisa mulai jualan kapan aja. Bahkan kalau lu punya keterampilan seperti desain grafis, menulis, atau fotografi, lu bisa jual jasa lu secara online. Satu lagi yang bisa lu coba adalah memanfaatkan tren yang lagi booming. Misalnya sekarang ini banyak orang yang makin tertarik sama produk-produk yang ramah lingkungan atau yang berhubungan dengan lifestyle sehat. Kalau lu bisa lihat peluang ini dan mulai bergerak, misalnya dengan jualan produk ramah lingkungan atau makanan sehat, kemungkinan bisnis lu bakal diminati banyak orang. Jangan takut buat mencoba hal baru atau hal yang belum banyak orang coba, karena peluang yang beda dari yang lain seringkali punya potensi keuntungan yang lebih tinggi. Intinya, semakin banyak peluang yang lo ambil dan semakin kreatif cara lo mencari uang, semakin besar peluang untuk berkembang. Setelah penghasilan lo meningkat, penting banget buat mulai ngelola uang dengan bijak. Nggak cuma nambah penghasilan, tapi juga harus pinter-pinter dalam ngatur pengeluaran. Jangan sampai penghasilan yang udah lebih besar justru bikin lo terjebak dalam pola hidup konsumtif yang berlebihan. Misalnya, kalau dulu belanja cuma di pasar tradisional atau toko biasa, setelah gaji naik, kita mulai belanja di mall atau beli barang-barang branded yang nggak terlalu penting. Itu bisa jadi jebakan, karena pengeluaran lo jadi makin banyak, tapi bukan untuk hal-hal yang produktif. Cara paling simpel buat mulai ngelola uang adalah dengan buat anggaran bulanan. Tentuin berapa persen dari penghasilan yang harus masuk ke tabungan atau investasi, dan sisanya buat kebutuhan sehari-hari. Misalnya, coba setel 20-30% dari penghasilan buat ditabung, dan 10-20% buat investasi, sisanya baru buat kebutuhan rutin. Dengan begitu, lo tahu seberapa banyak uang yang harus disisihin dan berapa banyak yang boleh dipakai buat gaya hidup. Ini bakal bantu lo menghindari pengeluaran yang nggak perlu dan memprioritaskan masa depan keuangan lo. Selain itu, penting juga buat selalu nge-review gaya hidup lo. Ketika penghasilan mulai meningkat, seringkali kita merasa berhak buat treat diri sendiri. Misalnya dengan makan enak di luar atau beli barang mewah. Tapi kalau ini dilakukan secara terus-menerus, lo bisa terjebak dalam gaya hidup yang boros. Yang perlu diingat adalah kenaikan penghasilan itu bukan license buat hidup mewah, tapi kesempatan buat menabung lebih banyak dan berinvestasi lebih giat. Jadi gunakan kesempatan ini dengan bijak buat menyiapkan masa depan yang lebih stabil dan terjamin, bukan buat mengikuti tren atau gaya hidup sesaat. Menabung itu penting, tapi menabung aja nggak cukup buat mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Kenapa? Karena inflasi bakal terus berjalan dan bisa ngurangin nilai uang yang kita
simpan. Misalnya uang yang kita simpan di bank, walaupun aman, nggak bakal tumbuh dengan cepat. Bunga bank biasanya rendah banget, sementara harga barang dan kebutuhan hidup terus naik. Jadi, buat jaga kekayaan dan bahkan meningkatinnya, kita perlu mulai berinvestasi. Investasi bukan cuma soal saham atau kripto yang berisiko tinggi, tapi juga bisa dimulai dari instrumen yang lebih aman dan stabil seperti deposito. Deposito memberikan bunga tetap dan cukup aman walaupun hasilnya nggak sebesar investasi di saham atau reksadana. Jadi buat yang baru mulai, deposito adalah pilihan yang tepat buat memulai perjalanan investasi dengan risiko yang lebih rendah. Coba pikirin deh, dengan mulai berinvestasi di deposito sekarang, nilai uang yang lo simpan bakal tumbuh sedikit demi sedikit tanpa harus khawatir soal fluktuasi pasar. Setelah mulai merasa nyaman dengan deposito, lo bisa mulai mempelajari investasi yang lebih berisiko, tapi juga berpotensi memberikan return lebih besar, seperti saham atau reksadana. Yang penting, jangan buru-buru. Pelajari dulu dan tentuin profil risiko investasi lo. Kuncinya adalah mulai lebih dini dan konsisten. Misalnya, lo bisa mulai investasi di saham atau reksadana dengan nominal kecil, terus tambahin secara berkala. Ketika udah paham dan udah punya dana lebih, barulah lo bisa diversifikasi investasi lo. Ingat, semakin cepat lo mulai, semakin besar potensi keuntungan yang bisa didapetin dalam jangka panjang. Banyak fresh graduate yang terjebak dalam pola konsumtif setelah menerima gaji pertama mereka. Ketika gaji pertama masuk, rasa senang dan euforia itu pasti ada. Banyak yang merasa bebas, akhirnya mulai beli barang-barang yang mereka idamkan selama ini. Atau kebiasaan baru seperti sering nongkrong di kafe dan beli kopi mahal. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa menguras uang dengan cepat. Misalnya, beli kopi 25.000 setiap hari, itu kelihatan simpel, tapi kalau dihitung setahun, itu bisa jadi angka yang besar. Padahal, uang tersebut bisa disalurkan buat hal-hal yang lebih produktif, seperti investasi atau tabungan untuk masa depan. Saat kita memulai pengelolaan keuangan, salah satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah menahan diri dari pemborosan yang enggak perlu. Mulailah dengan membuat anggaran yang jelas dan tentukan prioritas pengeluaran. Setelah kebutuhan pokok dan kewajiban lainnya terpenuhi, alokasikan sebagian pendapatan buat investasi atau menabung. Pahami bahwa pengeluaran yang berlebihan buat barang-barang konsumtif atau gaya hidup yang belum tentu dibutuhkan cuma akan memperburuk keadaan finansial di masa depan. Dengan disiplin dan perencanaan yang matang, lo bisa menghindari jebakan pengeluaran yang berlebihan dan memastikan bahwa uang yang lo hasilkan bisa bekerja untuk lo. Jadi, kesimpulannya, buat lo yang lahir dari keluarga biasa-biasa aja, bukan berarti nasib lo juga harus biasa-biasa aja. Emang, jalan kita lebih terjal, tapi justru disitulah tantangannya. Mulai dari cari penghasilan tambahan, upgrade skill, hidup hemat, sampai belajar investasi, semua itu bukan teori kosong, tapi langkah konkret yang bisa lo lakuin dari sekarang. Ingat, keuangan itu bukan soal seberapa gede penghasilan lo, tapi seberapa bijak lo ngatur dan manfaatin uang yang udah lo punya. Jangan cuma kerja buat ngejar gaji, tapi pikirin juga gimana caranya uang itu bisa bertahan, tumbuh, dan akhirnya bikin lo bebas secara finansial. Dan yang paling penting, mulai lebih awal. Makin cepat lo sadar dan bertindak, makin banyak waktu yang lo punya buat memperbaiki dan membangun masa depan lo. Lo nggak harus langsung jadi kaya, cukup mulai dengan keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Karena dari situlah perubahan besar dimulai. Jangan nunggu semua sempurna dulu baru bergerak. Mulai dari yang lo bisa, dari sekarang juga. Karena pada akhirnya, bukan soal seberapa berat beban yang lo bawa, tapi seberapa niat lo buat tetap melangkah. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang bisa belajar bareng.